tanah di Pertamina itu. Ya. Itu kan milik BUMN. Pertanyaan saya, dulu BUMN beli dari siapa? Saya tanya, dulu beli dari siapa? Saya tanya, beli dari siapa? Hampir semua tidak beli, hampir semua itu adalah milik perusahaan Belanda. Perusahaan Belanda dinasionalisasi, kemudian asetnya dicatat, pindah menjadi catatan milik BUMN. Sekarang pertanyaan berikutnya, Belanda beli dari siapa tanah itu? Belanda beli dari warga Betawi? Ya enggak ada. Enggak ada lah. Belanda datang ke sini dia pakai garis saja sendiri tanah itu. Ini miliknya Belanda. Nah, apa gunanya merdeka ketika tanah itu tidak bisa kembali dimiliki oleh rakyat kita? Benar juga. Coba, apa gunanya kita merdeka? Jadi saya sering sampaikan, jangan kita itu ketika melihat rakyat yang berada di tanah milik negara, lalu memandangnya seperti mereka itu bukan warga negara Indonesia, bukan bagian dari bangsa Indonesia. Kalau ini adalah bangsa lain yang menduduki tanah kita, itu soal lain. Tapi kalau ini adalah rakyat kita sendiri, yang mereka ingin hidup lebih baik, carilah jalan keluar yang memberikan kepada rakyat rasa kebahagiaan bahwa negara ini datang dengan kerahiman, datang dengan cinta kasih, datang dengan perasaan memiliki ini adalah rakyat kami. Bukan dipandang ini sebagai entitas. Saya pernah sampaikan juga ini Bang, kepada auditor. Karena pada ujungnya mereka bilang, Pak Anies, kami paham dengan filosofi ini, kami paham dengan prinsip ini. Masalahnya kami nanti dicek ketika diaudit, di dalam catatan audit itu, harus tercatat ini aset-aset kami yang tidak boleh hilang. Ini harus ada kebijakan nasional. Bahwa tanah-tanah yang berada, terutama di Jakarta, karena yang namanya perusahaan-perusahaan Belanda itu pusatnya dulu banyak di Jakarta. Ya. Di sini banyak sekali tanah-tanah yang sebenarnya disebut sebagai tanah milik BUMN, tanah milik negara, yang sesungguhnya itu adalah tanah yang dikuasai oleh Belanda. Yang sekarang ditempati oleh bangsa Indonesia yang barangkali kakeknya dulu ikut meninggal memerdekakan Republik ini. Coba Bang, ini jadi saya ingin mengajak kita semua. Jangan lihat persoalan ini semata-mata soal pencatatan aset di dalam buku laporan keuangan. Tapi ini adalah soal bagaimana negara hadir dan melindungi. Perintah pertama Republik ini merdeka untuk apa? Melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Pegang itu sebagai prinsip. Dengan begitu, keputusan-keputusan yang kita buat adalah keputusan yang berpihak pada rakyat. Rakyat kecil di dalam kampung-kampung itu, Bang, mau minta tolong pada siapa? Yang bisa kirim SMS, WA, telepon, gubernur, wali kota, menteri, ya petinggi. Rakyat itu, mereka butuhnya pemegang kewenangan, mengambil sikap, saya melindungi, saya mencintai, saya memberikan rasa aman. Nah, itu yang jadi pegangan saya.